Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Basufi. Saya pendamping sosial PKH Kabupaten Luwu Utara. Saya ditempatkan di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir di tempat ini mengikuti pertemuan rutin kita yang kita lakukan. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang cermat meminjam dan menabung. Saya mau tanya dulu sama bapak, apakah bapak-bapak di sini memiliki pinjaman baik itu bank, tetangga atau keluarga ataukah di koperasi, ada yang punya? Ada. Oke. Kemudian bagaimana dengan tabungan? Apakah bapak juga memiliki tabungan atau bagaimana? Ataukah karena tidak memiliki tabungan akhirnya meminjam, ataukah jalan dua-dua, meminjam juga menabung juga? Ya begitu. Yang meminjam karena tidak menabung begitu? Ataukah karena penghasilan yang tidak cukup? Meminjam tidak menabung. Oke. Dalam sesi kali ini kita akan belajar tentang hal itu, bagaimana kita itu meminjam, bagaimana kita itu menabung, seperti itu. Tapi sebelum itu saya mau tekankan dulu bahwa meminjam ini ibu dan bapak di rumah lakukan pada saat keadaan darurat. Karena kenapa? Dalam meminjam ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya, apakah nanti pada saat setelah meminjam, apakah nanti bapak dan ibu mampu untuk bayar pinjaman ini atau angsuran dari pinjaman ini. Kemudian juga jangan sampai bunganya itu terlalu besar. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal-hal yang harus diperhitungkan secara matang sebelum bapak dan ibu meminjam, entah itu di bank, di rentenir, ataukah di tetangga, ataukah di keluarga sendiri. Itu paling penting. Nah, kemudian bapak dan ibu di rumah kalau memang harus meminjam, itu sebaiknya dilakukan pencatatan. Dilakukan pencatatan dalam artian bahwa meminjam ini hanya untuk kebutuhan pokok. Jangan bapak dan ibu meminjam untuk keinginan. Sementara penghasilan bapak dan ibu di rumah itu tidak menentu seperti itu. Jadi kalau andaikan bapak dan ibu di rumah harus meminjam, lakukan pencatatan atau catat apa yang sebenarnya tujuan pinjaman ini. Apakah memang kebutuhan pokok atau keinginan semata? Seperti itu. Alangkah lebih baiknya jika memang itu tidak mendesak, memang itu tidak darurat, alangkah baiknya jika ada keinginan atau ada sesuatu yang ingin dilakukan dan itu tidak dalam kategori mendesak, alangkah baiknya jika bapak dan ibu di rumah itu menabung saja daripada meminjam. Karena saya rasa menabung itu lebih baik daripada untuk meminjam, karena menabung itu tidak mungkin kita membayar ke orang lain. Kita cuma menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk disimpan atau untuk ditabung, nanti dipergunakan untuk kebutuhan tiba-tiba ada yang mendesak. Misalkan seperti ini, kita tidak mendoakan, kita tidak meminta. Misalkan ada keluarga yang sakit, anak yang sakit, atau bapak dan ibu yang sakit, harus ke tempat layanan kesehatan, dan itu memerlukan biaya, sekalipun sekarang ada yang namanya BPJS atau apa, tapi kita tidak tahu apakah kita membutuhkan dana atau uang, kan bisa diambil dari tabungan itu. Ataukah ada bencana alam yang tiba-tiba menimpa kita, yang kita mengalami kerugian dari segi material, untuk memulai kehidupan kembali itu
bisa diambil kalau misalkan tabungannya masih ada, bisa diambil dari situ daripada kita meminjam. Karena kalau kita meminjam itu bukan untuk yang kebutuhan darurat, itu sangat rawan, besar resikonya. Seperti itu. Saya harap Bapak di sini atau keluarga yang memiliki pinjaman, setelah pinjamannya itu lunas, usahakan mulai menabung. Contohnya kayak begini, kan pernah meminjam, misalkan meminjam di bank, kita mengangsur pinjaman itu tiap bulan berapa. Dalam artian bisa dilogikakan bahwa kita ini mampu untuk mengeluarkan uang untuk membayar pinjaman tiap bulannya sekian. Jika pinjaman itu sudah lunas, artinya Bapak mampu untuk menabung sama dengan jumlah pinjaman yang Bapak angsur tiap bulan itu. Atau paling tidak Bapak bagi dua, misalkan Bapak mengangsur tiap bulan ke bank pada saat meminjam 400. Setelah pinjamannya lunas, Bapak bisa mulai menabung dengan uang angsuran yang 400 itu, karena sudah lunas. Jadi uang 400 itu sudah bisa kita tabung, atau paling tidak 200.000 kita tabung, seperti itu. Jadi menabung ya, bisa Bapak mau lakukan di mana saja. Bisa juga Bapak menabung di bank tersebut. Bisa juga di rumah sendiri. Tapi terkadang di rumah sendiri itu rawan karena lebih mudah diambil dan terkadang biasa diambil akhirnya habis. Bisa juga lakukan di bank karena Bapak dan Ibu ini adalah penerima PKH, memiliki rekening PKH, itu bisa dipergunakan untuk menabung di situ. Rekening PKH-nya bisa ditempati untuk menabung. Terus menabung itu jangan dipikir-pikir dulu, bilang saya mulai bulan depan lah saya atau dihitung-hitung saya sudah menabung ini 6 bulan, saya menabung 3 bulan itu sudah 200, sudah jangan seperti itu, jangan dihitung-hitung, jangan dipikir-pikir, pokoknya mulai saat ini, dan itu rutin, dan Bapak dan Ibu di rumah harus konsisten. Tidak boleh kayak kalau bilang orang itu panas di awal, tapi nanti belakangnya itu jadi kendor. Jadi harus dimulai saat ini, harus konsisten dan konsisten artinya harus yakin gitu. Bisa dipaham Bapak? Bisa. Oke, saya harap ini apa yang saya sampaikan ini bisa dilaksanakan di rumah. Kalau boleh tidak usah meminjam, kalau tidak ada keadaan darurat, Bapak dan Ibu usahakan menabung mulai saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita lanjut pada pembahasan selanjutnya di pertemuan kita yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.